Pendekar Naga Giok bertemu kembali. 1 minggu telah berlalu, Nincu telah berhasil menyembuhkan seluruh pengikutnya yang terluka. Nincu kini dihadapkan dengan kenyataan hilangnya sang istri, yang membuat Nincu kembali ingin menyerang Menara Bulan. Tensi yang berada di dekat Nincu tiba-tiba bereaksi kemudian berkata, "Aku mencium aroma darah dari Nona Muda, sekiranya kita dapat segera menuju ke sana untuk melihat keadaan Nona Muda," ucap Tensi. Tentu saja Nincu merasa senang karena Tensi telah mengetahui keberadaan Putri Xiang'er, akan tetapi rasa kekhawatiran segera menghantuinya, karena Tensi mengetahui keberadaan Putri Xiang'er dari aroma darahnya. Tanpa pikir panjang Nincu menggunakan kekuatan menembus dimensi, menuju tempat keberadaan aroma darah Putri Xiang'er yang tercium oleh Tensi. Sesampainya di tempat itu, Nincu menemukan beberapa tetes darah yang telah mengering di atas dedaunan, yang membuat Nincu yakin jika istrinya pernah berada di tempat itu, dan darah yang mengering itu merupakan tanda untuk memberitahu tempat keberadaannya. "Tuan Muda, aku telah memeriksa area tempat ini dan mengetahui jika area di depan sana telah ditutupi oleh artefak pelindung langit," ucap Tensi. Nincu kini tahu sekarang di mana keberadaan istrinya berada. Kembali dengan menggunakan kekuatan menembus dimensi, Nincu menembus pelindung artefak langit tanpa sedikit pun menghancurkannya. "Pantas saja aku tak mengetahui keberadaan Xiang'er, ternyata dia berada di dalam artefak pelindung yang sekuat ini," batin Nincu. Dengan menunggangi Tensi, Nincu menuju ke pemukiman para penduduk. Para penduduk desa yang merupakan para praktisi bela diri dari Menara Bulan, segera melesat dan mengurung keberadaan Nincu. "Aku ingin bertemu dengan pemimpin desa ini," ucap Nincu dingin. "Untuk apa kau ingin bertemu dengan kepala desa kami?" tanya seorang penduduk desa. Nincu kemudian turun dari atas punggung Tensi, dan menatap ke arah para pengepungnya. "Aku ingin memintanya untuk mengembalikan istriku yang ada di desa ini, jika tidak maka desa ini akan kubumi hanguskan," ucap Nincu. Mendengar perkataan Nincu yang meremehkan kekuatan desanya, membuat para praktisi desa langsung menyerang ke arah Nincu karena mereka menganggap jika pemuda itu sangat membahayakan desa. Belum sempat mereka semua mengarahkan senjata kepada Nincu, tiba-tiba saja aura kuat keluar dari tubuh Tensi yang membuat gelombang kejut yang sangat kuat, langsung menerpa mereka semua sehingga membuat para praktisi desa mengurungkan niat menyerang ke arah Nincu, dan memilih untuk menghindari gelombang kejut yang mengarah kepada mereka semua. Mengetahui jika binatang roh yang bersama Nincu bukanlah binatang buas roh, membuat para praktisi desa memasang kewaspadaan tinggi dan berhati-hati terhadapnya. Tiba-tiba saja suara menggelegar keluar dari mulut seorang laki-laki parubaya, dia tak lain adalah kepala desa Awan Berkabut. "Siapa yang telah berani membuat keonaran di desaku ini?" tanya kepala desa. Tak lama kemudian dia pun muncul di hadapan Nincu secara tiba-tiba. "Aku tak bermaksud menginginkan keributan di desa ini, aku hanya meminta kau mengembalikan istriku karena jika tidak aku tak akan sungkan untuk memusnahkan desa ini," jawab Nincu dengan dingin menatap ke arah kepala desa. Mendengar perkataan Nincu membuat sang kepala desa tersulut emosinya dan langsung menghantamkan tinjunya ke arah Nincu. Nincu tak bergeming dari tempatnya berada, kedua simbol dewa yang ada di tubuhnya kini telah diaktifkan untuk menahan tinju kepala desa yang kini menerpa tubuhnya. Sang kepala desa begitu sangat terkejut mengetahui apa yang terjadi,
tinjunya sama sekali tak berefek kepada Ninchu. Malahan dia merasakan jika tangan kanannya yang menghantam tubuh Ninchu seperti menghantam batu besar sehingga sang kepala desa merasa jika pemuda yang ada di hadapannya itu bukanlah pemuda sembarangan, melainkan praktisi bela diri hebat yang pernah dikatakan oleh Putri Xiang'er sebelumnya. Sekali lagi kukatakan kepada kalian semua, di mana istriku? Kali ini Ninchu mengeluarkan aura kuat di tubuhnya, sehingga para penduduk desa yang merupakan praktisi bela diri mundur menjauh dari keberadaan Ninchu. Putri Xiang'er tiba-tiba muncul di tempat itu kemudian berlari ke arah Ninchu. Tangis Xiang'er pecah saat berada di pelukan sang pemuda. Seluruh penduduk desa begitu sangat terkejut melihat hal itu. Mereka semua sangat heran mengapa kekasih Han Huang begitu akrab dengan pemuda yang mengacau di dalam desanya. Setelah beberapa saat lamanya pada akhirnya seluruh penduduk desa tahu jika pemuda itu sebenarnya suami Putri Xiang'er, yang sebelumnya dicari oleh sang pemuda. "Kak Ninchu, aku takut sekali," ucap sang putri dalam tangisnya. "Kau sudah bersamaku sayang, dan tak akan ada lagi yang akan membuatmu menjauh dariku seperti ini, aku berjanji padamu. Sayang, maafkan aku karena gagal menjagamu, dan jika mereka semua telah menyakitimu maka hari ini mereka semua akan meminta maaf kepadamu," ucap Ninchu. "Mereka tak bersalah dalam hal ini. Mereka semua baik dan telah menyelamatkan nyawaku dari Tuan Muda Yokang," jawab Putri Xiang'er. Putri Xiang'er lalu menceritakan sepenggal cerita mengenai dirinya di desa alam berkabut, dan Ninchu dapat mengerti kondisi kepala desa yang tak memperbolehkan orang lain datang ke tempatnya. Ninchu menggandeng tangan sang istri menuju ke tempat kepala desa berada. Dan tak disangka oleh Putri Xiang'er saat berhadapan dengan kepala desa sang suami langsung memberikan hormat kepadanya. "Terima kasih Anda telah menyelamatkan istriku, dan untuk itu terimalah hormatku," ucap Ninchu. Putri Xiang'er baru pertama kali melihat jika orang sehebat suaminya, merendahkan diri dengan memberi hormat kepada orang lain demi dirinya. Hal itu membuat Putri Xiang'er semakin mendekap erat tangan sang suami yang dicintainya. Dari jauh Han Huang tak kuasa menahan sesak di dadanya, rasa cintanya kepada sang putri harus kandas di tengah jalan saat dirinya benar-benar telah mencintai sang putri. "Aku tak menyangka jika harus terjadi seperti ini. Cintaku hanya bertepuk sebelah tangan karena wanita yang kucintai telah memiliki pasangan hidupnya sendiri. Aku hanya bisa berharap jika sang putri dapat berbahagia selamanya dengan pemuda itu, karena kebahagiaannya membuatku ikut merasa bahagia walaupun aku tak bisa memilikinya," batin Han Huang. Dengan memantapkan ketegaran hati yang dimilikinya, Han Huang berjalan menuju ke arah Putri Xiang'er dan suaminya. Putri Xiang'er merasa kasihan terhadap Han Huang, tapi dia tak mempunyai pilihan lain waktu itu selain memberikan harapan palsu kepadanya. Putri Xiang'er saat ini tak ingin terlalu dekat dengan Han Huang, semua itu untuk menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Ninchu. Han Huang berhadapan langsung dengan Ninchu, kemudian dia pun berkata, "Karena saudara telah berada di desa ini, ada baiknya saudara mampir terlebih dahulu ke rumah kami sebelum saudara kembali pergi meninggalkan desa ini," ucap Han Huang. "Terima kasih. Tentunya aku tak akan menolak ajakan dari perwakilan desa ini. Aku akan mampir sekedar meminum segelas teh bersama kalian semua," jawab Ninchu. Dan pada akhirnya mereka semua menuju ke rumah kepala desa awan berkabut. Bersambung episode sebelumnya.
Berburu. Episode berikutnya. Membuat strategi pertempuran. Strategi pertempuran. Setelah berada di rumah kepala desa, dari perbincangan yang terjadi maka timbullah keakraban. Nincu mengutarakan keinginannya akan menyerang Menara Bulan secara besar-besaran, dan penyerangan itu akan dilakukan esok hari, dan setelah mengambil alih Menara Bulan maka Han Huang akan memperoleh kembali haknya sebagai ketua menara. Dari semua perbincangan yang terjadi, membuat Han Huang kagum dan salut kepada kepemimpinan Nincu. Itu terbukti dari pemikiran luas dan wawasan yang dimilikinya. Pantas saja Putri Xiang'er begitu mencintai Nincu, karena semua yang diinginkan oleh seorang wanita berada pada sosok Nincu, baik berupa ketampanan, kecerdasan, wibawa, kekuatan, dan lain sebagainya, semua ada pada sosok Nincu, batin Han Huang. Dengan kekagumannya itu membuat sosok Han Huang menaruh rasa hormat kepada Nincu, dan membuang jauh-jauh perasaan cintanya kepada sang putri. Kepala desa, besok aku akan menyerang Menara Bulan, dan tentunya apa yang akan kita lakukan memerlukan banyak pemikiran, agar tak terlalu banyak korban jiwa yang jatuh di pihak kita. Lebih baik mulai sekarang kita memikirkan bagaimana cara untuk menempatkan pasukan di titik-titik penting dalam menghancurkan kekuasaan Ketua Youliang. Aku ingin kepala desa dan warga desa yang berada di tempat ini ikut dalam pertempuran yang akan terjadi. Dan untuk itu mari kita bahas mengenai pola serangan yang harus kita lakukan, agar dapat terhindar dari kekalahan menghadapi Menara Bulan, ucap Nincu. Kak Nincu, Menara Bulan memiliki kekuatan besar, terlebih lagi kekuatan terbangnya. Selain naga bersayap, Menara Bulan juga memiliki burung elang putih raksasa, yang tentunya dua kekuatan besar itu dapat memporak-porandakan pasukan terbang yang kita miliki, ucap Putri Xiang'er. Apakah kau mempunyai solusi dalam pertempuran udara besok? Tanya Nincu. Aku rasa ada baiknya kita menyelamatkan leluhur Yeyi terlebih dahulu. Dengan adanya leluhur Yeyi maka burung elang putih raksasa akan berada di pihak kita, dan tentunya akan membuat kekuatan udara yang kita miliki semakin kuat untuk menghadapi kekuatan Menara Bulan melalui naga bersayap. Dari armada tempur kita, ada baiknya dibagi dua pola serangan, yaitu serangan kecil. Biarkan Virgion yang memimpin pasukan Istana Sihir dengan kapasitas kecil, untuk memancing seluruh naga masuk ke kawasan yang telah kita tentukan. Kawasan itu berupa lautan segel untuk melumpuhkan para naga. Di samping itu pasukan besar yang bersembunyi di awan akan segera menyerang ke Menara Bulan, setelah semua pasukan Menara Bulan yang ada di udara telah dilumpuhkan, ucap Xiang'er. Nincu sangat kagum dengan pemikiran istri kecilnya itu, sehingga semua kecupan langsung mendarat di kening Putri Xiang'er. Apa yang kau rencanakan merupakan hal terbaik untuk menaklukkan pasukan terbang udara yang dimiliki Menara Bulan, makasih sayang, ucap Nincu. Tiba-tiba kepala desa awan berkabut angkat bicara dalam hal pembebasan leluhur Yeyi, sesuai rencana Putri Xiang'er. Tuan Muda Nincu, di istana bawah air terdapat segel yang sangat kuat yang membelenggu leluhur Yeyi di sana. Bagaimana cara kita untuk menyelamatkan leluhur Yeyi sementara segel itu sangat sulit untuk dihancurkan, ucap kepala desa. Untuk menghancurkan segel itu kurasa sangat mudah, karena aku memiliki orang-orang yang mampu menghancurkan segel sekuat apapun. Yang jadi masalah saat ini kita belum mengetahui jalan menuju ke istana dasar laut tempat keberadaan leluhur Yeyi, ucap Nincu. Jalan menuju ke sana aku mengetahuinya,
Karena dahulu aku pernah dibawa Yoliang untuk melihat-lihat keindahan istana itu di masa lalu, jawab kepala desa. Ini merupakan hal baik bagi kita. Malam ini aku akan mengumpulkan kekuatan besar di desa ini, untuk melakukan penyerangan esok hari, ucap Nincu. Nincu kemudian membuka portal dengan kekuatan alam semesta yang dimilikinya. Tak lama kemudian muncul 3 pelindung dari Kekaisaran Phoenix di tempat itu. Ketiga jenderal kuat yang dimiliki Kekaisaran Phoenix langsung berlutut satu kaki memberi hormat kepadanya. Hormat kami yang mulia Kaisar Nincu, ucap ketiganya serempak. Perkataan ketiganya sontak saja mengagetkan kepala desa dan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua tak menyangka jika pemuda yang selalu merendah diri merupakan kaisar besar di alam dunia. Sehingga membuat kepala desa kini sangat berhati-hati bertutur kata kepada Nincu. Bangkitlah, sebentar lagi aku akan memberikan tugas kepada kalian semua, ucap Nincu. Kami menunggu perintah dari Yang Mulia, jawab penasehat Biao mewakili kedua rekannya. Karena di dalam ruangan itu tak begitu luas, maka Nincu pergi keluar rumah untuk membentuk portal. Setelah terbentuk, maka keluarlah leluhur Lu Ying dan 100 orang praktisi kuat yang telah dibangkitkannya. Melihat leluhur Lu Ying, Putri Xiang'er kemudian berlari dan memeluknya. Setelah puas melepas rindu pada sang putri, Lu Ying kemudian datang kepada Nincu. Sekiranya apa perintah yang harus kulakukan sehingga Tuan Muda memanggilku ke tempat ini? Benar Paman, aku mempunyai keinginan untuk membebaskan leluhur Yeyi yang saat ini tengah terkurung di dalam istananya sendiri. Sadari itu aku ingin Paman bersama kepala desa dan juga penasehat Biao untuk membebaskan leluhur Yeyi di sana. Penasehat Biao berjuluk Raja Segel, dan tentunya segel yang membelenggu istana bawah laut pasti akan dapat dihancurkannya. Setelah segel yang membelenggu istana bawah laut hancur, maka Paman kutugaskan untuk menemui leluhur Yeyi sehingga tak terjadi kesalahpahaman yang akan membuat leluhur Yeyi murka. Karena Paman pernah berjuang bersamanya sewaktu masih menjadi pengikut ayahku, kurasa untuk menenangkan leluhur Yeyi pastilah sangat mudah, dan untuk menuju ke istana dasar laut maka kepala desa yang akan menjadi penunjuk jalannya, ucap Nincu. Kami akan menjalankan tugas masing-masing, dan kami pasti akan dapat menjalankan misi itu dengan baik, ucap penasehat Biao. Nincu kemudian membuka portal untuk memanggil Pangeran Sisio dan Putri Yinzi, dalam membantunya untuk menghadapi pasukan terbang menara di bulan. Pada akhirnya Pangeran Sisio dan Putri Yinzi keluar dari portal yang dibentuk, kemudian Nincu mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk kembali membuat strategi pertempuran yang akan terjadi esok hari. Malam itu mereka habiskan untuk membuat strategi perang yang akan diterapkan esok hari, dan pada akhirnya kesepakatan pun terjadi yaitu membuat pasukan 2 lapis dalam penyerangan ke Menara Bulan. Dini hari keramaian pun terjadi di dalam desa, seluruh partisi bela diri yang ada di dalam desa mempersiapkan semua perlengkapan dalam pertempuran besar melawan Menara Bulan. Seluruh pengikut Nincu semua telah bersiap untuk melakukan pertempuran besar itu. Virgion dengan pasukan terbang Istana Sihir berskala kecil, akan menghadapi pasukan terbang Menara Bulan, dan harus memancing seluruh pasukan terbang Menara Bulan ke suatu tempat yang telah ditentukan. Sementara pasukan terbang berskala besar gabungan antara Istana Sihir dan Istana Orji akan bersembunyi di dalam awan yang dibuat oleh Putri Yinzi, sementara Pangeran Sisio membentuk segel penghancur yang tak terlihat di udara.
Jenderal Jatayu, Jenderal Gonglang, Leon serta sepasang kadal bulan yang dapat merubah tubuhnya menjadi apapun juga, akan bergabung di dalam pasukan besar yang tersembunyi di awan. Sementara Tensi, ular piton lahar api, Kurama, inti api surgawi, inti api hidup serta Nincu akan memperkuat penyerangan di daratan. Pagi pun tiba, mereka semua mulai bergerak. Nincu tampak gagah di atas punggung Tensi untuk memimpin pasukannya menyerang Menara Bulan. Putri Xianger tak ikut dalam pertempuran besar melawan Menara Bulan, karena Nincu memutuskan untuk membuatnya tetap tinggal di dalam desa. Walaupun ada perasaan kesal namun sang putri tak bisa berbuat apa-apa lagi, dia tetap mengikuti perintah suaminya untuk tetap tinggal di dalam desa. Bersambung episode sebelumnya. Bertemu kembali. Episode berikutnya. Pertempuran 1. Pendekar Naga Giok. Pertempuran 1. Kepala desa, Biao serta Lu Ying, berangkat berlainan arah dengan keberangkatan pasukan yang dipimpin oleh Nincu. Kepala desa, apakah masih jauh jalan masuk menuju ke istana dasar lautan? Tanya Biao. Masih jauh, jalan yang menuju ke sana masih bermil-mil jauhnya dari tempat ini, jawab kepala desa. Leluhur Lu Ying yang tak sabaran, langsung mengeluarkan kekuatannya hingga mereka bertiga kini berada di depan sebuah lubang yang menuju ke tanah. Benar. Ini dia lubang yang menuju ke istana dasar lautan, ucap kepala desa. Sejenak Biao melihat segel yang ada di permukaan lubang kemudian berkata, segel ini berhubungan langsung dengan orang yang membuat segel ini. Jika aku menghancurkan segel ini maka yang membuat segel akan mengetahuinya dan pasti dia akan datang ke tempat ini, ucap Biao. Kau tak usah mengkhawatirkan hal itu, lebih baik kau segera menghancurkan segel ini agar kita bisa segera masuk ke dalam sana. Jika ketua Menara Bulan datang ke tempat ini biar aku yang akan menghadapinya, ucap leluhur Lu Ying. Tanpa banyak bicara, Biao kemudian menggunakan keahliannya untuk membuka segel yang ada di permukaan lubang, dan akhirnya berhasil menghancurkan segel itu. Sementara itu di Menara Bulan, Ketua Youliang merasakan jika segel yang dibuatnya yang merupakan jalan masuk ke istana dasar lautan, telah dihancurkan oleh seseorang yang membuat Ketua Youliang merasa geram. Ketua Youliang bangkit berdiri dari kursi kebesarannya, kemudian berkata, aku akan membunuh kalian semua, ucap Ketua Menara Bulan itu. Akan tetapi tiba-tiba saja seorang anggota pelindung menara menghadap Ketua Youliang. Ketua, saat ini pergerakan pasukan besar-besaran yang dipimpin oleh Nincu, telah menuju ke Menara Bulan, ucap anggota pelindung. Kurang ajar, ternyata anak muda itu masih ingin bertempur dengan Menara Bulan. Segera siapkan seluruh armada tempur Menara Bulan untuk melakukan peperangan besar, perintah Ketua Youliang. Maka berangkatlah anggota pelindung Menara Bulan itu untuk mempersiapkan pasukan besar, sementara penasehat istana telah membuat pusaran gelap di langit, yang menandakan jika pasukan naga terbang siap untuk melakukan pertempuran besar. Nincu berjalan di udara dan berteriak lantang. Youliang, aku ingin bertarung denganmu. Ketua Menara Bulan begitu tertantang dengan teriakan Nincu, dengan cepat dia pun menghilang dan kini telah berada di hadapan Nincu. Akhirnya kau datang juga karena aku sudah tak sabar untuk segera menghancurkanmu, ucap Nincu. Ha, nyalimu besar juga anak muda,
karena kau berani untuk menantangku. Aku akan melihat seberapa kuat kemampuanmu sehingga membuatmu berani berhadapan langsung denganku, jawab Ketua Yoliang. Nincu mengeluarkan pedang penguasa malam dari dalam tubuhnya, aura dingin yang sangat mematikan seketika itu menyebar di udara. Ketua Yoliang juga mengeluarkan pedangnya. Tampak cahaya putih menyilaukan mata keluar dari bilah pedang yang kini berada di genggaman tangan Ketua Yoliang. Tak berapa lama kemudian pertarungan pun terjadi seiring dengan penyerangan pasukan Nincu ke arah pasukan yang dimiliki Menara Bulan. Satu persatu korban berjatuhan dari kedua kubu yang bertempur. Pengikut Nincu yang berada di darat tak ragu lagi untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya, dalam menghancurkan pasukan Menara Bulan yang ada di hadapannya. Ratusan ribu pasukan Menara Bulan melepaskan anak panah ke arah pasukan darat milik Nincu, yang membuat hujan anak panah berada di kubu para penyerang. Inti api hidup dan inti api surgawi merubah diri menjadi dua ekor ular naga, dan dengan adanya aura panas yang keluar dari tubuh mereka berdua, anak panah yang menghujani pasukan Nincu hancur menjadi debu. Sementara itu, Biao, leluhur Lu Ying, dan kepala desa pada akhirnya sampai ke sebuah lautan lahar api. Panas yang ditimbulkan lahar api membuat ketiganya harus mengeluarkan tenaga ekstra agar tak meleleh. Kita tak mungkin menyeberangi lautan lahar api ini, karena suhunya begitu panas dan tak ada alat untuk bisa menyeberangkan kita ke sana, ucap leluhur Lu Ying. Bagaimanapun kita harus mencari cara agar dapat menyeberangi lautan lahar ini. Jika kita tak berhasil mengemban misi dari Tuan Muda, maka aku selamanya akan malu berhadapan dengannya, jawab Biao. Di saat leluhur Lu Ying melakukan percakapan dengan Biao, kepala desa berjalan menuju ke arah perahu tua yang berada di tepi lautan lahar api. Apakah kalian berdua masih ingin berdebat di sana? Ucap kepala desa yang kini berada di atas perahu tua. Aku telah menemukan alat untuk menyeberangi lautan lahar ini. Apa yang kalian tunggu? Ayo cepat ke tempat ini. Perintah kepala desa. Mau tak mau mereka pun pergi ke tempat ketua desa berada, dan menaiki perahu yang ada di tepi lautan lahar api. Perahu apa ini kok bisa tahan dengan panasnya lahar api? Tanya leluhur Lu Ying. Tetua bisa menanyakan langsung jika nanti bertemu dengan leluhur Yeyi, jawab kepala desa yang membuat leluhur Lu Ying pada akhirnya terdiam. Saat perahu melaju pelan menuju ke tengah lautan lahar api, tiba-tiba saja mereka merasakan adanya pergerakan di bawah perahu, yang membuat Biao maupun Lu Ying langsung memasang kewaspadaannya. Hanya kepala desa yang terlihat tenang-tenang saja. Sepertinya yang bergerak di bawah perahu adalah ular raksasa. Ini sangat berbahaya bagi kita jika ular tersebut menghancurkan perahu yang kita tempati ini, ucap Biao. Kau benar saudara Biao, kita harus segera mencari solusi menjauh dari ular raksasa itu, jika tidak akan sangat berbahaya bagi kita, jawab leluhur Lu Ying. Benar saja. Kini di hadapan mereka telah muncul dua ekor ular raksasa yang menghadang jalan perahu. Tentunya hal itu membuat kepanikan di antara Biao dan leluhur Lu Ying. Kepala desa yang melihat hal itu hanya bisa tersenyum, dan berkata, "Kita telah menemukan jalan menuju ke istana bawah laut. Jika kalian ingin selamat dari ular itu maka ikutilah aku," ucap kepala desa kemudian menceburkan diri ke dalam lautan lahar api yang panas. Bersambung. Episode sebelumnya. Membuat strategi pertempuran. Episode berikutnya. Pertempuran 2.
Pertempuran 2. Leluhur Lu Ying dan Biao begitu sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh kepala desa, karena bagi mereka berdua menceburkan diri di lautan lahar api merupakan hal bodoh, dan merupakan tindakan bunuh diri. Keduanya saling berpandangan satu dengan yang lainnya, tak tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Leluhur Lu Ying kemudian memasukkan tangannya ke dalam lautan lahar api, tapi yang dirasakannya membuatnya segera menarik tangannya kembali. Air lahar api begitu panas yang hampir saja membakar seluruh tangannya. Ini gila. Kepala desa benar-benar ingin membunuh kita berdua dengan ulahnya itu. Jika dia memang ingin bunuh diri, mengapa tak melakukannya dari awal, sehingga kita tak terperangkap di lautan lahar api dengan kedua monster api itu, ucap leluhur Lu Ying. Biao yang tadinya merasa gelisah dengan langkah apa yang harus dilakukannya, kemudian mencerna kembali perkataan kepala desa sebelum sang kepala desa melompat masuk ke dalam lautan lahar api. Kita telah menemukan jalan menuju istana dasar laut. Jika kalian berdua ingin selamat dari kedua makhluk itu, maka ikutlah denganku. Perkataan kepala desa itu selalu menggema di dalam pikiran Biao. Sepertinya jalan menuju ke istana dasar laut adalah dengan melompat masuk ke dalam lautan lahar api ini. Tak mungkin kepala desa berpikir sempit dengan melompat ke dalam lautan lahar api jika tidak ada tujuannya. Kepala desa memang kurang ajar, dia meninggalkan teka-teki sebelum kepergiannya, batin Biao. Saudara Lu Ying, aku akan masuk ke dalam lautan lahar api ini. Jika kau masih ingin di sini, maka persiapkanlah dirimu untuk bertarung dengan kedua monster itu, ucap Biao kemudian meloncat masuk ke dalam lautan lahar api. Leluhur Lu Ying sangat terkejut dengan tindakan nekat Biao yang seenaknya saja meloncat masuk ke dalam lautan lahar yang membara. Akan tetapi dia pun tak ingin berada sendiri di atas perahu tua, ditemani kedua monster api yang kini mulai bergerak. Dengan berteriak sekuat tenaga, Lu Ying pada akhirnya melompat ke dalam lautan lahar api. Lu Ying begitu sangat terkejut saat tiba di dalam lautan lahar api, yang dirasakannya bukannya panas melainkan dinginnya air sungguhan. Dia pun dapat melihat perahu yang mengambang di atas permukaan air, dan juga dapat melihat kepala desa dan Biao yang kini berada di depan gerbang sebuah istana megah. Lu Ying benar-benar tak menyangka jika ada ilusi yang sangat kuat sampai-sampai dirinya dan Biao tak mampu untuk mendeteksinya. Lu Ying kemudian menatap ke arah kepala desa. Dia tahu jika kepala desa telah mengetahui jalan untuk masuk ke dalam lautan lahar api, tapi sang kepala desa tak memberitahunya. Apa yang dilakukan kepala desa membuat Lu Ying merasa kesal, yang membuat Lu Ying segera menuju ke arah kepala desa dengan tinju yang telah dialiri tenaga dalam. Kepala desa tak bergerak dari tempatnya berada, dia hanya mengisyaratkan agar Lu Ying menghentikan tindakannya karena ada segel peledak yang akan aktif bila Lu Ying mengeluarkan kekuatan energi tubuhnya. Lu Ying segera menghentikan tindakannya saat melihat isyarat dari kepala desa, dan saat melihat ke sekelilingnya Lu Ying mengetahui jika banyak segel peledak yang berada di tempat itu, yang bisa saja menghancurkan mereka bertiga beserta istana tempat keberadaan leluhur Yeye, jika semua segel meledak secara bersamaan. Lu Ying mulai memperhatikan Biao yang tengah menetralkan semua segel yang berada di tempat itu. Dia hanya diam menunggu Biao selesai mengerjakan tugasnya. Di tempat lain, pertarungan udara telah dimenangkan oleh para naga bersayap, dan saat ini para naga bersayap tengah mengejar pasukan terbang Ninchu yang dipimpin oleh Virgion. Seluruh petinggi pasukan terbang yang bersembunyi di awan sihir yang telah diciptakan oleh Pangeran Sisio,
merasa senang karena sebentar lagi ratusan ribu naga bersayap akan masuk ke dalam perangkap yang mereka ciptakan. Akan tetapi rasa senang itu tiba-tiba saja sirna setelah mendengar teriakan ratusan ribu elang putih raksasa, yang membuat para naga bersayap menghentikan pengejarannya. Pangeran Sisio merasa geram melihat hal itu. Dia tak menyangka jika elang putih raksasa dapat mengetahui adanya perangkap yang telah dia ciptakan olehnya, sehingga Pangeran Sisio memerintahkan untuk melakukan penyerangan langsung kepada naga bersayap dan burung elang putih raksasa. Awan sihir pun menghilang, yang membuat mereka semua langsung menyerang ke arah pasukan terbang menara bulan, sehingga pertempuran udara pun terjadi. Sementara itu, Ninchu yang masih bertarung dengan ketua Yoliang, tak menyangka jika ketua menara bulan itu mampu mengimbangi setiap serangan yang dilakukannya, walaupun Ninchu telah menggunakan kekuatan teratai kaca ilahi untuk menghancurkannya. Kembali jual beli serangan tercipta, pedang mereka berdua saling beradu di udara hingga menimbulkan percikan bunga api yang menandakan jika kekuatan keduanya masih berimbang. Kecepatan mereka berdua seperti bayang-bayang, yang hanya memperlihatkan sekelebatan bayangan hitam yang saling serang di antara mereka dua. Di tempat lain Biao telah berhasil menghancurkan segel yang membelenggu istana dasar lautan. Mereka pun masuk ke dalam dan menemukan leluhur Yeyi yang telah merubah dirinya menjadi sosok seorang wanita yang menatap penuh amarah kepada mereka bertiga. Kepala desa begitu sangat terkejut melihat penampakan sosok wanita muda di hadapannya, wanita yang sangat cantik dengan umur yang sebaya dengan Han Huang, sekitar 18 tahun. Lu Ying segera maju ke depan yang diikuti dengan Biao, sementara kepala desa memilih diam di tempatnya berada, karena dia tahu jika wanita muda yang terlihat cantik itu begitu sangat menakutkan jika dia telah marah. Saudariku Yeyi, semoga kau masih mengenaliku setelah lama kita tak bertemu, ucap Lu Ying. Dan aku rasa kau belumlah sepikun itu sehingga tak mengenali kami berdua, timpal Biao. Yeyi kemudian mengernyitkan alisnya, dan menatap kedua laki-laki di hadapannya itu silih berganti. Bukankah kau Lu Ying? Dan kau Biao? Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Yeyi. Tuan Muda Ninchu yang merupakan putra Tuan Muda kita Tin Yu, menyuruhku untuk menjemputmu di istana dasar laut ini, ucap Lu Ying. Tuan Muda Tin Yu telah mempunyai seorang putra. Bagaimana rupanya? Apakah dia sama tampannya seperti tuanku Tin Yu? Tanya Yeyi bertubi-tubi. Dia sangat tampan, dan wajahnya sama persis dengan ayahnya. Jika kau melihatnya maka kau tak akan bisa membedakan mana ayah dan mana anak. Yang jelas semua sifat dan perilakunya sangat mirip dengan ayahnya, jawab Biao. Leluhur Yeyi begitu sangat senang mendengarnya, dan dia pun dapat melupakan sejenak semua amarah yang selama ini membelenggu hatinya, selama terkurung di istana dasar lautan. Saudariku, kami sengaja menemuimu karena Tuan Muda Ninchu memerlukan bantuanmu, ucap Biao. Apa yang dia inginkan dariku? Tanya Yeyi. Saat ini Tuan Muda tengah bertarung melawan Yoliang, dan pasukan elang putih raksasa begitu tangguh bagi pasukan terbang yang dimiliki Tuan Muda, dan kuharap saudari Yeyi bisa membantunya, jawab Lu Ying. Seketika itu juga amarah Yeyi meluap, dia tak menyangka telah melatih seorang murid yang akan menghancurkan dirinya dan alam cahaya rembulan, dengan semua kekuatan yang telah diturunkan kepadanya. Mengetahui hal itu, pada akhirnya Yeyi memilih untuk mengikuti ketiga praktisi bela diri yang menjemputnya,
untuk pergi ke medan pertempuran antara pasukan Ninchu dan pasukan Menara Bulan. Dengan menunggangi burung elang putih raksasa, mereka berempat menuju ke Menara Bulan. Sementara itu pertarungan antara Ninchu dan Ketua Youliang mulai menampakkan hasil siapa yang lebih unggul dari pertarungan mereka itu. Ninchu dengan kekuatan teratai langit 7 warna dapat membuat Ketua Youliang mulai terdesak. Dengan seringnya Ketua Youliang menghindari serangan teratai langit 7 warna, tanpa mau beradu kekuatan dengannya. Semua itu karena beberapa kali Ketua Youliang beradu kekuatan dengan Ninchu, selalu saja dirinya mengalami keterpurukan dengan hilangnya sebagian energi tubuh yang dimilikinya, karena tersedot oleh kekuatan yang dimiliki oleh Ninchu. Kekuatan apakah yang berada di belakang teratai yang memancarkan cahaya pelangi itu? Sehingga setiap kali aku beradu kekuatan dengannya aku selalu merasakan adanya kekuatan besar yang menarik seluruh kekuatan yang kumiliki, sehingga aku sangat sulit untuk mengembalikan kekuatanku yang telah diserapnya, batin Ketua Youliang. Sementara di angkasa, pertempuran udara sangat sengit di antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan banyak korban berjatuhan di kedua belah kubu. Saat pertarungan sengit itu terjadi, tiba-tiba saja elang putih raksasa kini berbalik menyerang ke arah naga bersayap, yang membuat pasukan naga bersayap langsung porak-poranda dibuatnya. Semua yang ada di kubu Pangeran Shishio begitu sangat heran dan bertanya-tanya dengan fenomena yang terjadi. Mereka semua tak menyangka jika pasukan burung elang putri raksasa yang sangat tangguh, kini malah berbalik menyerang ke arah kubu musuh. Namun semua pertanyaan itu menjadi sirna setelah Lu Ying dan Biao menampakkan diri, dan mengisyaratkan bahwa leluhur Yi yang telah melakukan hal itu. Melihat isyarat itu, Pangeran Shishio segera memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan naga bersayap sampai seakar-akarnya. Di tempat lain, penasehat Menara Bulan bersama Tuan Muda Yokang, begitu sangat terkejut melihat elang putih raksasa malah membelok dan menyerang pasukan terbang naga bersayap. Hal itu membuat sang penasehat menjadi geram dan semakin memperbesar pusaran hitam di langit, sehingga naga bersayap semakin banyak yang keluar dari dalam pusaran itu. Leluhur Yi menatap pertarungan yang terjadi antara Youliang dan Ninchu. Saat leluhur Yi ingin masuk ke dalam pertarungan yang terjadi, Biao segera menahannya. "Biarkan Tuan Muda yang menyelesaikannya," ucap Biao. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertempuran 1. Episode berikutnya. Pertarungan 3. Pertarungan 3. Pertarungan sengit terus berlangsung antara Ninchu dan Ketua Youliang. Ketua Youliang kini telah menggabungkan kekuatan yang dipelajarinya dari leluhur Yi yaitu kekuatan ilahi sama seperti yang dimiliki Ninchu, dengan kekuatan yang diserap dari para binatang pelahap di alam semesta, sehingga membuat alam di sekitar tempat itu bergetar hebat. Ninchu dapat mengetahui kekuatan Ketua Youliang yang dapat membahayakan nyawanya. Dia pun langsung menggunakan kekuatan terkuatnya yang merupakan kekuatan pemberian sang ayah. Seluruh energi alam masuk ke dalam tubuh Ninchu, yang membuat tubuhnya mengeluarkan cahaya emas yang menyilaukan mata. Lu Ying, Biao, Yi, Gonglang, Jatayu, yang melihat fenomena pada tubuh Ninchu begitu sangat terkejut, karena mereka dapat melihat kembali kekuatan yang digunakan Ninchu pernah digunakan oleh Tin Yu dalam menghadapi Dewa Iblis kuno di masa lalu, kekuatan semesta yang melampaui akal pikiran manusia.
Youliang yang melihat fenomena di tubuh Nincu tak gentar sedikitpun menghadapinya, karena dia berkeyakinan jika kekuatan yang dimilikinya saat ini mampu untuk membinasakan Nincu, jangankan hanya seorang manusia, dewa pun akan binasa jika terkena serangannya. Kedua tangan ketua Youliang berubah besar yang mengeluarkan kuku-kuku yang mencuat tajam. Cakar raksasa itu terbentuk dari energi mengerikan yang dikeluarkan dari tubuh Youliang. Dengan kedua cakar raksasa yang berada padanya, Youliang melesat cepat menyerang ke arah Nincu. Serangan yang dilakukan ketua Youliang itu dapat membelah udara, hingga dimensi lain pun terbuka. Melihat serangan yang sangat cepat ke arahnya, Nincu langsung menghilang dari pandangan mata ketua Youliang dan muncul di dekatnya sambil memberikan satu pukulan yang mengandung kekuatan semesta di dalamnya. Melihat hal itu ketua Youliang seketika itu juga merubah pola serangannya dengan melakukan bertahan. Dengan memakai kedua cakarnya ketua Youliang memblokir serangan tinju yang mengarah kepadanya hingga ledakan energi terjadi di tempat itu. Duar. Gelombang kejut berbentuk lingkaran terbentuk dan menerobos ke segala arah, yang menyebabkan terhempasnya semua orang tengah melakukan pertempuran. Di udara, Pangeran Shishio dan seluruh pengikut Nincu secara bersama-sama langsung memblokade gelombang kejut yang tercipta, agar gelombang kejut itu tak mengenai pasukan terbang yang dimilikinya. Akibat benturan energi yang terjadi ketua Youliang bersalto ke belakang akibat dorongan energi kejut yang sangat kuat ke arahnya, kemudian memasang sikap siaga untuk melakukan pertarungannya kembali. Nincu telah habis kesabarannya, yang membuatnya langsung mengeluarkan kekuatan semesta, untuk menyerang ke arah ketua Youliang. Pembukaan gerbang semesta, ucap Nincu. 4 gerbang terbentuk yang mengelilingi ketua Youliang lewat 4 unsur mata angin, tak lama kemudian 4 gerbang terbuka yang memancarkan cahaya emas yang menyilaukan mata. Ketua Youliang terperangkap di dalam cahaya emas itu, yang tak dapat untuk membebaskan diri darinya walaupun telah mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Keadilan semesta, ucap Nincu kembali. Tubuh ketua Youliang kini semakin terpuruk dan tak bisa digerakkan lagi. Perlahan-lahan tubuhnya mulai terkikis dan terurai akibat tekanan energi yang sangat besar yang menimpa tubuhnya. Ketua Youliang kemudian menggigit bibirnya hingga darah segar pun mengalir di sana, kemudian dia pun menyemburkan darah itu ke depan dan tak lama kemudian terbentuklah sosok bayangan hitam yang sangat mengerikan. Munculnya sosok mengerikan itu membuat tubuh ketua Youliang tiba-tiba saja hancur menjadi debu, dan sosok bayangan hitam itu melesat pergi dari tempat itu. Bayangan hitam melebarkan asap hitam sekitarnya yang membuatnya dapat terlepas dari 4 gerbang yang mengelilinginya saat ini. Nincu yang tak ingin ketua Youliang dapat melarikan diri darinya lewat sosok bayangan hitam, langsung saja mengarahkan kedua telapak tangannya ke depan sambil berkata, "Hukum alam semesta." Sosok bayangan hitam yang mencoba pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja terperangkap oleh tanah yang kini menyelimuti tubuhnya. Tak hanya itu, air, bebatuan, api, petir cahaya, udara yang memadat, salju, pasir, secara bersama-sama menyelimuti sosok hitam yang terbentuk dari darah ketua Youliang. Akibatnya ledakan energi pun terjadi yang menimbulkan kehampaan, hingga membuat ketua Youliang musnah dan seluruh energi tubuhnya menyebar di udara. Nincu membuka kedua tangannya ke samping, tak lama kemudian energi yang bertebaran di udara segera merasuk ke dalam tubuh Nincu, yang membuat Nincu mendapatkan kekuatan berkali-kali lipat besarnya.
Kematian Youliang membuat seluruh anggota pelindung menara, para petinggi menara dan pasukan menara bulan menyerah, dan berlutut di hadapan Ninchu. Ye datang dan menghampiri Ninchu kemudian berkata, "Kau memang tangguh, dan pantas untuk menjadi putra Tin Yu," ucapnya. Sesaat Ninchu memperhatikan wanita cantik yang ada di hadapannya, dan merasakan jika ada kekuatan yang sangat luar biasa yang bersemayam di dalam tubuh wanita muda yang ada di hadapannya. "Jika boleh aku tahu, siapa Anda?" tanya Ninchu. Wanita itu berjalan mendekati Ninchu sambil berkata, "Dahulu kala aku dititipkan oleh tuanku Dewa Ilahi kepada seorang pemuda, untuk dijaga dan menjadi sahabatnya. Setelah dia diangkat menjadi Kaisar Langit di saat itu juga dia tak pernah datang menemuiku lagi, sungguh itu merupakan kemalangan bagiku," ucap wanita muda itu. Mendengar akan hal itu, Ninchu kemudian menangkupkan kedua tangan memberi hormat. "Maafkan atas kesalahan ayahku di masa lalu, dan sekiranya Bibi Yei mau memaafkannya," jawab Ninchu. "Aku telah memaafkannya, dan sekarang aku ingin kau yang harus menjaga dan menemaniku," ucap Yei. "Tentu saja aku akan menjaga dan merawat Bibi, asalkan Bibi berkenan melakukan kontrak darah denganku," jawab Ninchu. "Kau memang seperti ayahmu, yang ingin melakukan kontrak darah dengan apapun yang memiliki kemampuan kuat, sehingga mereka akan menjadi pengikutmu," ucap Yei. Ninchu hanya tersenyum, karena apa yang dikatakan oleh Yei merupakan hal yang benar. "Baiklah, aku akan melakukan kontrak darah denganmu," ucap Yei. Perkataan Yei membuat Ninchu merasa senang, karena dia akan mempunyai seorang pengikut yang memiliki kekuatan seorang dewi terkuat di Nirwana. Tanpa pikir panjang Ninchu langsung melakukan kontrak darah dengan Yei, dan pada akhirnya wanita muda itu telah sah menjadi pengikut Ninchu. Di tempat lain, kepala desa bersama Han Huang melakukan pengejaran kepada Tuan Muda Yokang dan penasehat Menara Bulan, hingga pengejaran itu sampai di jalan yang buntu, yang dihadapkan pada sebuah jurang yang dalam sehingga membuat penasehat menara dan Tuan Muda Yokang menghentikan larinya. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertempuran 2. Episode berikutnya. Pertarungan 4.